Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa khususan ila ruhi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa ila arwahi masyayikhina wa bil khusus al-fadil Ustaz Muhammad Hafiz Jadid. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid dari kitab Al-Jawahirus Saniyah yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Asy-Syafi'i rahimahullah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz, wabil khusus sahibul majelis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita sesuai jadwal di minggu kedua masih membahas materi tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah tuntas membahas dalil sifat wujud. Apa dalil sifat wujud kemarin? Alam ini. Bagaimana menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah? Dari sisi apanya? Sisi baharunya. Alam ini baharu. Baharu itu artinya sesuatu yang ada diawali oleh tiada. Asalnya alam ini tidak ada. Kemudian Allah menciptakan alam ini sehingga alam ini menjadi ada. Adanya alam ini yang kita saksikan sekarang, adanya didahului oleh tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada disebut dengan baharu. Dan tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menjadikan atau yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Itu adalah dalil sifat wujud. Jadi kalau sebatas yakin Allah itu ada tapi tidak tahu dalilnya, statusnya masih sebagai seorang yang muqallid. Ya, statusnya masih sebagai orang yang taklid. Sementara orang yang taklid di dalam masalah akidah, keimanannya masih diperdebatkan oleh ulama. Sampai ada yang mengatakan orang yang taklid dalam permasalahan akidah masih dihukumi kafir. Ya, alhamdulillah, sifat yang pertama kita sudah jazam, kita yakini secara yakin dan mantap
Allah Ta'ala itu ada, dan kita pun sudah tahu dalilnya secara dalil akli. Sekarang masuk sifat yang kedua, masih di halaman kelima. Sifat wajib bagi Allah yang kedua, dan adalah sifat salbiyah itu 5. Udah ketemu? Di baris keberapa itu coba ya? Agak-agak di tengah dia tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baris ke-14 dari atas. Pas di pinggir dia. Dan adalah, itu dia ibaratnya. Udah ketemu? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Seperti biasa kalau ngaji tauhid agak pening-pening sikit lah. Ya, biasa itu. Sebagaimana saya sampaikan yang lalu, pening mengaji tauhid dapat pahala. Ya, kalau pening memikirkan dunia tak ada pahalanya. Nah, jadi biar pening-pening sikit, yang penting berpahala. Tetap yang memberi pemahaman itu adalah Allah. Sepintar apapun guru menjelaskan, kalau Allah tidak berkehendak memberi kita paham, maka murid tidak akan paham. Jadi minta kepada Allah di kajian tauhid ini, semoga Allah memberikan kita paham. Jadi bukan saya, kalau ya bapak-bapak para jamaah paham dengan apa yang saya sampaikan, mutlak itu karunia Allah, bukan karena saya, ya, bukan karena saya. Karena yang memberikan pemahaman adalah Allah. Nah, ini perlu kita camkan, kita khusus ya bagi kita yang berkecimpung di masyarakat, kita dai, kita ustadz, ketika menyampaikan kajian, ya, menyampaikan materi, jangan sampai terbesit di hatinya yang buat pintar jamaah itu dia. Nah, ya, bukan gitu. Yang buat pintar mutlak adalah Allah. Ya, guru hanya sebagai wasilah penyampai ilmu saja. Nah, supaya gurunya nggak sombong. Nanti kalau ada murid yang pintar, oh itu murid saya dulu itu, gitu ya. Nah, jangan begitu. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Dan adalah sifat salbiyah, sifat wajib yang kedua. Wujud itu namanya sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sifatus salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Nanti akan saya jelaskan. Dan adalah sifat salbiyah itu 5. Yang pertama kidam, artinya sedia. Dan maknanya itu, kidam itu artinya sedia, dan makna itu lebih luas dari arti. Ya, jadi kalau kidam artinya sedia, kekal, tanpa ya, sedia itu tidak ada permulaannya, maknanya ya lebih luas makna daripada arti. Makna itu tiada ada baginya permulaan bagi wujudnya, bagi wujud, bagi adanya. Atau kita kata tiada ya wujud itu dahulu oleh Adam. Sampai situ dulu. Sifat wajib yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala setelah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu wujud. Sifat nafsiyah sifat yang berhubung dengan zat. Kenapa dikatakan sifat nafsiyah? Ya, andai Allah tidak bersifat dengan sifat nafsiyah yang wujud kemarin, maka ternafi juga lah zat Allah. Artinya kalau Allah tak bersifat wujud, berarti Allah tidak ada. Nah, ketiadaan Allah, ketiadaan Tuhan itu mustahil. Maka wajib Allah bersifat nafsiyah. Itu pembahasan yang lalu. Yang kedua, ada namanya sifatus salbiyah. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, kalau diklasifikasikan, ada namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu satu saja, yaitu wujud. Wujud artinya apa kemarin? Ada. Dengan sifat wujud ini diyakinilah kalau Allah atau Tuhan itu ada. Kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, ya muta'ala bin nafsi, wahdah, niyah. Ini namanya sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani menurut madhab Asy'ariyah ada 7. Ya, menurut madhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah atau pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari,
Sifat ma'ani itu ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Kemudian sifat-sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani, kemudian sifat maknawiyah. Sifat ma'ani 7, sifat maknawiyahnya juga 7. Dijumlahkan semua 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi kalau 20 sifat wajib tadi diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, dan keempat sifat maknawiyah. Itu klasifikasinya. Pada pertemuan-pertemuan awal sudah saya sampaikan, setiap orang yang sudah mukallaf wajib mengetahui aqaidul iman yang 50 beserta dengan dalil-dalilnya. Aqaidul iman 50 itu apa? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. 20 sifat wajib ditambah 20 sifat mustahil ditambah 1 sifat jaiz, jumlahnya 41. Kemudian wajib juga bagi kita mengetahui sifat-sifat wajib bagi para rasul. 4 sifat wajib bagi rasul, 4 sifat mustahil bagi rasul, 1 sifat jaiz bagi rasul. Jumlahnya 9. 41 ditambah 9 jumlahnya 50. Jadi kita semua wajib mengetahui aqaidul iman yang 50. Jadi 50 sifat itu disebut dengan aqaidul iman 50. Wajib kita mengetahuinya dengan dalil-dalilnya. Ya, yang tidak tahu dalilnya berarti dia muqallid. Orang yang muqallid, orang yang taklid, ada ulama yang menghukuminya kafir. Tapi pendapat yang muktamad, dia tidak kafir, tapi mukmin asin, mukmin yang berdosa. Nah, jadi 20 sifat wajib itu klasifikasinya 4. Sekarang kita masuk kepada sifat salbiyah. Kemarin sifat nafsiyah sudah kita bahas, yaitu wujud. Sifat salbiyah dinamakan juga dengan dia sifat nafi. Ya, sifat salbiyah itu maknanya nafi. Jadi ada adam, ada nafi. Sifat salbiyah dinamakan sifat salbiyah, maknanya nafi. Jadi kalau ditanya, kenapa 5 sifat itu? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, yang 5 sifat itu kenapa dinamakan dia sifat salbiyah? Dinamakan dia sifat salbiyah karena maknanya nafi. Nafi, maknanya nafi. Apa maksud maknanya nafi? Hakikat daripada sifat salbiyah ini adalah menafikan atau menolakkan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi saya ulangi, sifat-sifat salbiyah yang 5 ini dinamakan juga dengan nafi. Nafi itu artinya menolakkan, menidakkan, menafikan. Ya, menolak, menafikan, menidakkan. Itu makna nafi. Jadi sifat salbiyah yang 5 ini dinamakan juga dinamakan dengan sifat salbiyah karena maknanya nafi. Apa yang dinafikan, apa yang ditolak dengan sifat salbiyah ini? Yang dinafikan dengan sifat-sifat salbiyah ini adalah segala sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas ada bagi zat Allah Ta'ala. Seperti sifat salbiyah yang pertama, qidam. Qidam itu artinya, ya, qidam itu lawannya baharu. Baharu itu lawannya qidam. Baharu itu kemarin apa? Segala sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Itu disebut dengan baharu. Kita ini baharu atau tidak? Baharu. Kita ini ada? Ada. Ya, saat ini kita ada. Adanya kita didahului oleh tiada. Dulu kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Berarti adanya kita saat ini didahului oleh tiada.
segala sesuatu yang ada didahului tiada, maka disebut dengan baharu. Kalau Allah Ta'ala tidak begitu. Adanya Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Kenapa? Karena Allah ada tidak didahului tiada. Itulah yang disebut dengan sifat qidam. Dan sifat qidam ini adalah sifat, ya, sifat qidam ini adalah suatu sifat yang menjadi ciri khasnya Tuhan. Jadi Tuhan itu wajib bersifat qidam. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat qidam, maka itu bukan Tuhan. Jadi qidam itu apa tadi? Pahami dulu, qidam itu apa yang dimaksud dengan qidam? Qidam itu sesuatu yang ada yang tidak didahului tiada. Jadi Allah itu ada. Adanya Allah tidak didahului tiada. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Yang ada pada waktu itu hanya Allah Ta'ala saja. Ya, itu namanya maknanya qidam. Allah ada. Manusia ada. Sama-sama ada. Allah ada, manusia ada. Tapi secara makna beda. Adanya manusia didahului oleh tiada. Makanya disebut baharu. Allah ada. Manusia ada. Berarti Allah ada, manusia ada. Sama-sama ada tidak? Sama-sama ada. Tapi adanya Allah dengan adanya manusia itu berbeda. Kalau adanya kita, adanya manusia didahului oleh tiada. Asalnya kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Berarti adanya kita sekarang didahului oleh tiada. Paham kan? Yang adanya kita saat ini asalnya kita tidak ada. Berarti adanya kita didahului oleh tiada. Tiap-tiap yang ada didahului oleh tiada, disebutlah dia dengan baharu. Ini adanya kita, makhluk. Kalau adanya Allah, Allah tadi ada. Manusia ada. Sama-sama ada. Tapi adanya manusia baharu. Kalau adanya Allah tidak begitu. Allah Ta'ala sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Jelas? Sebelum segala sesuatu ini ada, yang ada hanya Allah Ta'ala saja pada waktu itu. Allah sudah ada, disebut dengan masa azali. Jadi adanya Allah tidak ada permulaan baginya, tidak ada awal baginya, karena Allah bersifat qidam. Maka saya katakan tadi, sifat qidam ini adalah sifat yang menjadi ciri khasnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tak bersifat qidam, itu bukan Tuhan. Apa mau kita contohkan? Berhala. Berhala itu dianggap Tuhan oleh orang-orang, ya, musyrik. Ada Lata, ada Uzza. Patung itu berhala, itu bentuknya patung. Patung atau berhala itu baharu atau tidak? Baharu kan? Ya, asalnya patung itu tidak ada. Kemudian patung itu dipahat, dibuat, dibentuk, diciptakan, jadilah bentuknya patung. Kemudian patung itu dianggap orang Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang betul patung itu Tuhan? Tidak benar. Kenapa? Karena yang disebut Tuhan mesti bersifat qidam. Sementara patung tidak bersifat qidam, dia baru. Ngerti? Patung itu ada. Adanya patung asalnya tidak ada. Kemudian manusia menciptakanlah patung tadi, dibuat patung tadi. Kemudian patung tadi jadilah. Berarti adanya patung itu didahului oleh tiada. Kan gitu? Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada, itu disebut baharu. Tuhan itu tidak baharu, karena tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menjadikan atau yang menciptakan. Kan jahil murakkab itu namanya.
Makanya begini, di dalam ilmu tauhid, tingkatan pengetahuan itu pertama ma'rifah. Disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu definisinya apa? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq an dalil. Keyakinan yang mantap, yang mana keyakinan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai realita, sesuai dengan fakta, dan bersumber dari dalil. Itu definisi ma'rifah. Contoh, kita ditanya orang, Tuhan itu ada. Kita jawab, adalah. Tuhan itu ada. Yakin kita dengan mantap, sampai kita katakan mati pun aku berani untuk mempertahankan keyakinanku akan adanya Tuhan. Berarti dia meyakini Tuhan itu ada. Iktikad yang mantap seperti itu disebut iktikadun jazimun. Iktikad yang jazam, yang mantap, yang teguh. Tapi tidak cukup hanya iktikad itu teguh dan mantap saja. Harus sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta. Faktanya memang Tuhan itu ada. Kemudian ditanya lagi, ada nggak dalilnya? Ya, apa dalil atau bukti akan adanya Tuhan? Kita jawab, bukti atau dalil akan adanya Tuhan, adanya alam ini. Kita ceritakanlah macam sifat wujud kemarin. Berarti keyakinan kita akan adanya Tuhan ma'rifah. Tapi kalau ditanya, Tuhan ada? Ada. Apa bukti atau dalil Tuhan itu ada? Nggak tahu aku. Pokoknya aku yakin secara mantap Tuhan itu ada. Itu namanya bukan ma'rifah, tapi taklid. Jelas tuh ya? Kemudian iktikad yang ma'rifah tadi, selain dia mantap, dia harus sesuai dengan realita. Ketika kita katakan Tuhan itu ada, siapa Tuhan kalian? Allah. Allah yang bersifat kidam. Kidam itu maknanya apa? Dia ada, ya, tidak didahului oleh tiada. Karena tiap-tiap yang ada didahului tiada, itu disebut baharu. Dan tiap-tiap yang baharu itu disebut, ya, itu pasti ada yang menciptakan. Kalau Allah Ta'ala baharu, berarti ada Tuhan yang lain yang menciptakan Allah. Karena kan rumusnya apa? Tiap-tiap yang baru ada yang menciptakan. Jadi kalau Tuhan itu baharu, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan dia. Ngerti? Jadi kalau patung, berhala dianggap sebagai Tuhan, itu tidak benar lah. Kenapa? Karena dia baharu. Karena mutlak Tuhan itu harus bersifat kidam. Kenapa? Karena kidam ini adalah sifat yang menjadi ciri khasnya sifat Tuhan. Kalau ada yang disebut Tuhan tidak bersifat kidam, itu bukan Tuhan. Patung itu kan baharu. Makanya pengetahuan itu ada namanya ma'rifah, adanya namanya taklid, ada namanya jahlul basit. Ya, ada namanya jahlul murakkab. Jahlul basit itu apa? Wah, 5 tambah 5 berapa? Kata Wak itu, tak tahu aku nak. Aku nih tak sekolah. Ya, menurut kau 5 tambah 5 berapa nak? 10. Nah, karena kau orang pandai, orang sekolah, Wak ikut kau lah. Yakin awak sama kau tuh. Itu namanya jahlul basit. Bodoh terajar. Ada bodoh tak terajar. Ya, bodoh tak terajar itulah namanya jahlul murakkab. Bodoh bertingkat-tingkat. Ketika ditanya 5 tambah 5 berapa Wak? 15 katanya. Kita bilang, Wak 5 tambah 5 10. Tahu dari mana kau 5 tambah 5 10? Aku duluan lahir dari kau. Kau masih koci-koci, ya, masih apa lagi? Ya, bertelanjang-telanjang. Wak udah belajar. Kau pun tak mengajar-ngajari Wak. 5 tambah 5 itu 15, bukan 10. Nah, itu namanya jahlul murakkab. Bodoh tidak terajar. Jadi iktikad, orang yang menganggap patung Tuhan itu termasuk jahlul murakkab. Ya, jahlul murakkab. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan realita. Di mana tidak sesuai dengan realitanya? Mereka menganggap patung adalah Tuhan. Sementara logika kita, sesuatu yang layak disebut Tuhan harus bersifat kidam. Kalau dia tidak bersifat kidam, dia berarti baharu. Kalau dia baharu kan ada yang menciptakan.
Udah jelas-jelas manusia yang buat patung tuh, manusia pula nyembah patung itu. Aturan patung tuh nyembah manusia, karena manusia tuh yang membaharukan dia, kan gitu. Nah itu kan namanya jalan murakab, tidak tuh? Jalan murakab. Contoh, ada keyakinan semisal menganggap manusia seorang nabi sebagai Tuhan, menganggap seorang nabi sebagai Tuhan. Itu juga jahlul murakab. Baca kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, bahwa keyakinan ya pemeluk agama yang menganggap seorang nabi sebagai Tuhan, saya nggak mau nyebut namanya agama apa, nanti dikira diskriminasi agama apa ya zaman sekarang ya. Paling apa mengaji kan gitu kan, membicarakan di komunitasnya kita. Sama mereka juga tuh sering yang membandingkan Nabi Muhammad nggak bisa baca kok bisa jadi nabi, gitu juga mereka. Tapi mereka katakan di komunitasnya mereka, jadi nggak masuklah pasal penistaan agama ya. Cuma ini karena direkam nanti ditangkap polisi ya Wak. Kalau mengaji tauhid ini, makanya kita nggak sebut namanya apa, tapi arahnya ceritanya paham ya? Ya, sekelompok manusia menganggap seorang nabi atau seorang rasul, dianggap mereka sebagai Tuhan. Iktikad semacam ini juga termasuk jahil murakab. Kenapa? Nabi rasul itu kan baru tidak nabi rasul. Asalnya nabi itu tidak ada, kemudian Allah menciptakan dia sehingga nabi itu menjadi ada. Setelah dia menjadi nabi, menjadi rasul setelah dewasa, dianggap pula dia sebagai Tuhan. Kan tak cocok. Harusnya yang dianggap Tuhan, yang disembah sebagai Tuhan adalah zat yang menciptakan nabi dan rasul itu, bukan rasul itu yang dianggap sebagai Tuhan, karena dia baharu. Karena akal kita tidak bisa menerima sesuatu yang baharu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Akal kita nggak bisa menerima, nggak masuk akal itu. Rumah ini baharu tidak? Baru. Asalnya rumah ini tidak ada. Sekarang ada nggak rumah ini? Ada. Kita saksikan dengan mata. Berarti adanya rumah ini didahului oleh tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada disebut dia baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil rumah ini ada dengan sendirinya. Ada nggak yang membuat rumah ini? Ada, karena dia baharu. Nggak mungkin dia tiba-tiba berdiri udah ada begitu saja tanpa dia menciptakan. Nabi Rasul itu baharu. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Masa sesuatu yang baharu dianggap Tuhan? Kalau Nabi itu masih hidup, marah tuh Nabi itu. Jangan kau anggap aku Tuhan. Jelas itu ya. Ini ngaji tauhid enak dia. Cuma itulah ya, pahami betul-betul kalimat yang disampaikan. Kalau di Sumatera Utara menyebutkannya baharu, tapi kalau di luar Sumatera baru, sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru itu ya sama definisinya seperti baharu. Nah, karena baharu itu Arab Melayu. Ya, ini kitab ini pun Arab Melayu menyebutkannya baharu. Jadi nanti kalau misalnya kita ngajinya di Jawa, sesuatu yang baru. Loh kok baru? Dulu aku ngaji sama Ustaz Sumitra baharu. Ya sama, ngerti maksudnya ya, sama, nggak ada bedanya. Hanya beda istilah saja. Kalau di kita di sini menyebutnya baharu, di tempat lain menyebutnya baharu. Ngaji di Kalimantan juga baharu, ya baharu. Baik. Jadi kidam adalah salah satu sifat salbiyah, yang mana definisi sifat salbiyah tadi maknanya adalah nafi. Sifat salbiyah maknanya nafi. Apa yang dinafikan dengan sifat salbiyah ini? Yaitu segala sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Kidam lawannya apa? Kidam lawannya apa? Baharu. Kidam itu kan sesuatu yang ada yang tidak ada awalnya, itu kidam. Maka lawan kidam adalah baharu, sesuatu yang ada yang didahului tiada.
Jadi apa yang dinafikan dengan sifat kidam ini? Yang dinafikan dengan sifat kidam ini adalah baharu. Karena baharu itu tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Jelas tuh ya. Jadi sifat salbiyah maknanya nafi, menolakkan. Apa yang dinafikan, apa yang ditolak. Yang dinafikan adalah segala sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kidam menafikan apa? Baharu. Bako artinya kekal. Ya, jadi kidam bako ini termasuk ciri khasnya Tuhan. Kalau ada Tuhan mati, bukan Tuhan itu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu wajib kekal. Itulah nanti bahasanya pada sifat bako. Jadi yang dinafikan sifat bako apa? Binasa. Ya, itu kan termasuk sifat salbiyah. Kemudian sifat salbiyah yang lain misalnya qiyamuhu binafsi. Makna qiyamu binafsi itu dua. Ya, menafikan mahal, menafikan tempat. Jadi dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, ternafilah tempat bagi Allah. Ya, jadi qiyamuhu ta'ala binafsi maknanya dua. Allah tidak butuh tempat. Kedua, Allah tidak butuh mukhasis. Mukhasis itu apa? Zat yang menciptakan Tuhan. Ya, kalau Allah butuh mukhasis berarti Tuhan ada dua nanti. Kan gitu. Jadi Allah nggak butuh mukhasis karena Allah itu kidam. Yang butuh mukhasis itu adalah yang baharu. Jadi dengan sifat qiyamu binafsi, ternafilah tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat untuk bersemayam bagi zatnya. Makanya saya katakan, kalau kita mendalami dan mengkaji akidah ahlu sunnah wal jamaah secara benar, mengaji sifat 20 ini, maka nggak akan ada di antara kita yang jadi Wahabi. Wahabi kan meyakini Allah bersemayam di atas arash. Berarti dia meyakini Allah bertempat. Kalau orang yang ngaji sifat 20, dia mengkaji sifat qiyamu binafsi, ya, makna qiyamu binafsi itu apa? Allah tidak butuh tempat untuk, ya, bertempat pada tempat itu. Artinya Allah tidak mungkin bersemayam di atas arash karena Allah bersifat qiyamu binafsi. Jadi kalau orang ngaji kitab seperti ini, sifat qiyamu binafsi, nggak mungkin dia berkeyakinan Allah itu, ya, bersemayam di arash karena dia nggak pernah ngaji tauhid inilah. Makanya ngotot kali Allah di langit, Allah di arash. Tapi kalau kita ngaji, oh, Allah nggak butuh tempat. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan la makana lahu. Allah mawujud bila makan. Allah ada, Allah tidak butuh tempat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu ya dalilnya. Ya, sampai capek mulut berbuih menjelaskannya, enggak didengerin juga. Ya Allah. Ya, kalau kita ngaji begini, ya, jadi sifat qiyamu binafsi itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah tadi apa? Menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi dengan sifat qiyamu binafsi, ternafilah tempat bagi Allah. Ya, ternafilah tempat bagi Allah. Kenapa? Karena tempat itu nggak layak bagi Allah. Kemudian sifat mukhalafatul hawadis. Allah tak serupa makhluk. Mereka meyakini Allah punya tangan. Ayatnya apa? Yadullaha fawqa aydihim. Tangan mereka di atas tangan-tangan, ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka berasumsi Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya kaki, Allah Ta'ala punya wajah. Itu asumsi mereka, i'tiqad mereka. Kenapa mereka bisa berpaham seperti itu? Karena nggak belajar sifat, ya, tidak belajar sifat mukhalafatul hawadis. Kalau mereka mengkaji sifat mukhalafatul hawadis, tentu mereka mengatakan Allah tak serupa dengan makhluk. Jadi dengan sifat mukhalafatul hawadis, apa yang ternafi di situ? Penyerupaan Allah bagi makhluknya. Jadi jelasnya, kembali ke asal, sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu maknanya nafi. Ya, sifat salbiyah, sifatun salbiyah, dinamakan sifat salbiyah karena maknanya nafi. Apa yang dinafikan?
Apa tadi? Segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah dinafikan dengan sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, ya. Qiyamu binafsi wahdaniyah. Sifat wahdaniyah artinya esa. Apa yang dinafikan dengan sifat wahdaniyah? Ya, yang dinafikan dengan sifat wahdaniyah adalah ya berbilangnya Tuhan. Mustahil Tuhan itu berbilang. Ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan rezeki. Mana ada itu? Tuhan itu esa, satu. Jadi berbilangnya Tuhan itu dinafikan dengan apa? Dengan sifat wahdaniyah. Makanya 5 sifat ini dinamakan sifat salbiyah. Kenapa dinamakan dengan sifat salbiyah? Karena sifat ini menafikan segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi zat Allah Ta'ala. Jelas? Ini baru kita cerita salbiyahnya. Kemudian sifat salbiyah itu tadi ada berapa? 5. Ya, ada 5. Mulai dari qidam sampai wahdaniyah. Semua sifat itu yang 5 tadi menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat-sifat ini, yaitu sifat salbiyah yang ini, ya sifat salbiyah yang 5 ini, dia tidak mewujud pada kharij. Apa maksud tidak mewujud pada kharij? Dia hanya bisa dibicarakan saja, tidak bisa diwujudkan di alam nyata. Ya, itu sifat salbiyah, tidak mewujud pada kharij. Mewujud itu apa kemarin? Kan ada saya sampaikan, mawujud, ma'dum, hal, amrun, itibari. Saya suruh diulang-ulang gitu. Apa mawujud? Sesuatu yang ada, tapi tak dapat dilihat. Jadi sifat-sifat salbiyah yang 5 ini mawujud. Tidak mawujud pada kharij. Artinya dia ada, tapi tak dapat dilihat. Berbeda dengan sifat-sifat ma'ani nanti. Sifat ma'ani yang 7, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia mawujud kalau sifat ma'ani mawujud. Jadi begini, zat Allah mawujud, sifat-sifat ma'ani mawujud. Andai di akhirat nanti Allah buka hijab kita, zat Allah dapat kita lihat. Sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani itu pun dapat kita lihat juga. Jadi zat Allah bisa dilihat, sifat-sifat ma'ani bisa dilihat. Kenapa? Karena sifat ma'ani mawujud. Berbeda dengan sifat salbiyah. Qidam, baqa, dan seterusnya sifat salbiyah yang 5, dia tidak mawujud. Ya, dia ada tapi tak dapat dilihat. Makanya dikatakan sifat-sifat salbiyah yang 5 ini dia tiada mewujud pada kharij. Ya, tidak mewujud pada kharij. Pada kharij itu maksudnya tidak bisa diwujudkan pada alam nyata. Kita bisa menceritakan sifat qidam itu begini, baqa itu begini, ya, qiyamu ta'ala binafsi begini. Tapi kita tidak bisa mewujudkannya. Paham? Berbeda dengan sifat kudrah nanti. Ketika di akhirat nanti Allah buka hijab kita, zat Allah bisa kita lihat kalau Allah izinkan. Sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, itu juga bisa kita lihat karena mewujud. Kalau sifat salbiyah nggak bisa dilihat nanti karena dia tidak mewujud. Dia ada tapi tidak mewujud. Jelas? Nah, jadi sifat-sifat salbiyah ini tidak mewujud pada kharij. Karena dia tidak mewujud pada kharij, disebut dia dengan sifat adamiyah. Ya, ini sedetail-detailnya nih saya jelaskan nih. Sifat salbiyah tidak mewujud pada kharij, maka dinamakan dia dengan sifat adamiyah. Ya, sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Disebut sifat adamiyah tapi tidak dihukumkan nafi. Apa maksudnya?
Dengarkan nih, betul-betul. Ada Adam, ada Nafi. Adam, Nafi itu beda. Adam, Nafi itu beda. Adam artinya tiada. Nafi itu artinya menolakkan. Jadi sifat salbiyah ini dia tidak maujud, maka dinamakan dia sifat adamiyah. Kenapa dia dinamakan sifat adamiyah? Karena dia tidak maujud pada kharij. Kalau dia maujud, tidaklah dinamakan dia sifat adamiyah, tapi disebutlah sifat wujudiyah. Bisa? Kalau nggak disampaikan sayang, kalau disampaikan begitu. Saya ulang nih ya. Al-asya itu ada 4. Ada maujud, ada adam, ada hal, ada amrun iktibari. Maujud itu yang pertama maujud. Apa yang dinamakan maujud? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat, namanya maujud. Dia ada dan dapat dilihat, namanya maujud. Tiap-tiap maujud dapat dilihat. Kemudian ma'dum. Ma'dum atau adam, sesuatu yang tiada. Ya, sesuatu yang tidak ada, itu namanya ma'dum. Kalau maujud, sesuatu yang ada bisa dilihat. Kemudian ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Yang ketiga apa? Hal. Hal namanya. Hal itu apa? Sesuatu yang ada dan dia tidak dapat dilihat. Ya, sesuatu yang ada dan tak dapat dilihat, itu namanya hal. Jadi sifat salbiyah ini, ya, dia tidak masuk kepada yang maujud, tapi dia masuk kepada hal. Dia ada tapi dia tak dapat dilihat. Dia ada, dia tidak dapat dilihat. Zat Allah, ada nggak zat Allah? Ada. Zat Allah bisa dilihat. Di akhirat jais melihat zat Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena zat Allah itu maujud. Maujud tadi apa definisinya? Sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Jadi zat Allah itu maujud. Tiap-tiap yang maujud dapat dilihat. Sifat-sifat ma'ani juga maujud. Ya, sifat-sifat ma'ani juga maujud. Jadi kalau Allah buka hijab di akhirat, zat Allah bisa dilihat, sifat-sifat ma'ani juga terlihat. Karena wujudiyah. Wujudiyah itu kan maujud. Berbeda dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini tidak maujud pada kharij, maka disebut juga dia dengan sifat adamiyah. Jadi karena dia sifat adamiyah, dia tak dapat dilihat. Kenapa? Karena dia adamiyah. Kalau sifat apa tadi? Kudroh itu sifat apa? Ma'ani itu wujudiyah, bisa dilihat. Bisa. Pokoknya yang memberikan paham siapa? Allah. Bukan karena ustadznya tak pandai. Itu tadi udah jelas sekarang detail karena Allah belum berkehendak kita berikan paham. Ya. Nanti sampai rumah bisa jadi paham. Begitu itu kalau mengaji nih. Ya. Kita diduduk di sini nggak paham. Begitu sampai rumah misalnya dengar rekaman lagi di Facebook Ustadz Ferry di Majelis Ta'lim Al-Fatih, diulang lagi itu video rekamannya, bisa paham di situ. Atau buka catatan, peninggal ya aku ngaji tadi, sebelum tidur dibuka dulu, ya dibuka dulu. Oh gini maksudnya, paham ya. Nah, ini kalau ngajinya tidur ya nggak paham. Berdalil pula dia, nggak apa-apa ngaji tidur Ustaz, kan ada rekamannya, nanti di rumah aku buka balik. Udah gitu pun saya nggak bisa bilang apa-apa tuh kalau gitu, kalah hujah saya. Yang mau mengaji tauhid kayak begitu memang ngantuk. Kenapa? Setan tuh makin banyak di majelis tuh kalau ngaji tauhid. Kenapa? Jangan sampai manusia-manusia ini makin kenal Tuhan. Coba ngaji fikih, apalagi bab nikah. Wah, masya Allah, lagi Ustaz. Ya, udah lewat jamnya pun lagi katanya. Kalau ngaji fikih, kalau ngaji tauhid memang begitu. Apa tips supaya nggak ngantuk ngaji Ustaz? Mata kita dijaga. Jangan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
Cuma ngaji tak mengantuk, siang nampak cewek bening sedikit, Masya Allah, Subhanallah. Di Facebook itu, ya banyak itu bertebaran ciwi-ciwi, ya yang cantik-cantik. Jangan dilihat langsung naikkan ke atas, muncul di beranda, makin dipencet dibesari. Indah betul ciptaan Tuhan. Andai aku belum punya bini, katanya gitu ya. Udah PDKT juga nih ya. Walhasil ngaji malam ngantuk. Kenapa? Mata tak dijaga. Mata tak dijaga. Itu dia. Kemudian tipsnya lagi, supaya ngaji tak mengantuk, buat kegiatan. Apa kegiatannya? Catat keterangan-keterangan penting. Saya dulu waktu taklim dengan guru-guru saya, dari awal sampai akhir tak terpandang saya wajah guru. Kenapa? Sibuk mencatat. Jangan sampai ada penjelasan-penjelasan penting yang terlewat tak tercatat. Itu saya. Makanya ya catatan saya lengkap. Ngaji-ngaji dengan guru-guru siapa dulu lengkap. Ya. Sekali pertemuan bisa 3 lembar. Ya, catatan. Kenapa? Jangan sampai ada kalimat yang terlewat. Sampai rekaman saya di HP nih, ya dengan Ustaz Hafiz Syajid lebih 2000 rekaman. Banyaknya. Kenapa? Karena dulu saya kemana-mana ikut beliau. Ya, jadi tukang bawa sendal beliau, bawa tas beliau, pergi keluar kota ikut beliau, diajak. Udah seperti orang tua sendirilah. Ya, tidur di rumah beliau, mana-mana dibawa beliau. Jadi tiap beliau taklim dimanapun saya rekam. Ya. Termasuk penjelasan tauhid saya inilah yang dijelaskan almarhum. Di antaranya kitab yang saya khatamkan, saya lebih banyak khatam dengan beliau itu kitab tauhid. Ya, seperti kitab Fathul Majid, ya Syekh Nawawi Al-Bantani, Tijan Daruri, Hasyiat Dasuki, Syarqawi. Ya, beliau terkenal itu pakarnya memang di bidang tauhid. Khatam kami ngaji dari awal mukaddimah sampai akhir. Rekamannya pun masih ada, catatan buku saya pun masih ada. Jadi kalau saya mau ngajar taklim gini, saya baca kitab mutolaah, terkendala. Apa ini maksudnya nih? Kan begitu. Saya buka catatan sama rekaman. Bab apa? Kidam, sifat kidam. Saya buka rekamannya lagi dari awal sampai akhir. Makanya istilahnya hafal penjelasan itu, karena tiap hampir selalu diulang-ulang penjelasan itu. Ya, saya dengarkan ulang-ulang. Akhirnya saya paham, berguna itu catatan. Kenapa? Karena kita nggak kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu, ya sekali dengar penjelasan dari guru langsung hafal, tak lupa-lupa. Imam Syafi'i. Kalau awak 10 kali dengar penjelasan dari guru, ya lupa-lupa. Nah, itu bedanya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sekali dengar penjelasan guru, ya langsung hafal, tidak lupa-lupa. Berapa kali dengar penjelasan? Sekali. Saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Nah, kalau apa 10 kali mendengar penjelasan guru, ya tak ingat, lupa-lupa terus. Nah, itu 10 kali. Makanya kita butuh apa? Catatan. Makanya di muqaddimah kitab Sayyidul Khadir ada sebuah makalah dari ulama, qayyidul ilma bil kitabati. Kalian ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Nah, jadi ilmu itu ibarat hewan buruan. Ya kalau dicatat itu tadi, kita lupa, nah kita bisa buka catatan, ingat kembali. Ya. Atau kalau saya baca buku, ya apalagi kalau kitab Arab itu kadang terkendala dengan makna. Jadi begini, ada orang bisa baca kitab tapi memahami maknanya susah. Yang bagus itu bisa baca kitab dan bisa memahami makna yang dibaca. Nah, kalau yang baca kitab banyak, yang memahaminya itu sedikit. Jadi kalau saya mutolaah kitab, saya kalau ngajar fikih, jujur, saya nggak akan ngajar, nggak akan taklim kalau saya nggak mutolaah. Dan paling sedikit kalau saya mau ngaji, mutolaah itu kitabnya paling sedikit tidak pernah di bawah 20 kitab yang saya baca. Ya, paling 35 kitab, 40 kitab, 40 judul, bukan kitab. Itu kalau ngaji fikih, karena fikih itu harus betul-betul duduk. Kalau enggak nanti itu entah apa-apa yang disampaikan. Ya, kaul doib nanti dibilang pendapat yang paling kuat. Ustaz, hukum rokok apa? Haram. Padahal pendapat yang kuat, rokok hukumnya makruh. Saya nggak ngerokok nih. Ya, jadi kalau saya ngerokok, saya bilang haram, bisalah berhujah lah. Ustaz pilih rokok itu makruh, gara-gara kan Ustaz merokok. Nah, kan gitu ya. Nah, ini saya nggak ngerokok.
saya katakan rokok kaul yang muhtamat hukumnya makruh. Harus jujur di dalam menyampaikan hukum. Jangan karena ada kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, akhirnya mengolah-olah hukum. Nah, jadi kalau saya baca kitab yang belum pernah saya gurukan, tapi saya pengen baca untuk nambah wawasan. Terkendala, ya, apa maksud kitab itu? Di Al-Fatihahkan aja sama penyusun kitab. Nah, nanti tiba-tiba dikasih Allah paham itu. Ya. Atau kalau bisa ketemu langsung sama pengarang kitabnya. Kayak mana caranya? Kayak mana caranya? Nggak tahu lah, cari tahu sendiri. Ya, saya suka itu salah satu idola saya ulama Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, penyusun kitab Mafahim Yajibu an Tusoa. Jadi kalau saya lagi baca kitab beliau itu, ya, saya baca kitab beliau terkendala maksudnya apa? Udah saya Fatihah. Nah, nanti tiba-tiba kata tidur datang dalam mimpi. Ini maksudnya begini. Coba. Biasa itu seperti itu. Apalagi kalau kita udah punya robitoh, hubungan yang dekat dengan guru. Guru tuh sering dalam mimpi datang. Kalau kita buat salah atau apa, ini guru pun dicaci, guru pun disuuzoni, guru pun digibah. Cuman mau punya robitoh sama guru? Ya, jangan main-main. Belajar agama nih kalau punya ikatan yang erat dengan guru yang disebut dengan robitoh, nah bisa seperti itu. Kita terkendala di dalam memahami sebuah kitab, ya, kita fatihahkan kepada guru kita. Dengan caranya Allah apa saja bisa kita paham. Bisa didatangkan guru kita melalui mimpi, tiba-tiba bisa diberikan pemahaman seperti itu, ya. Paling enak baca kitab atau belajar tengah malam. Karena tengah malam itu dibuka futuh. Kalau futuh udah terbuka, ilmu itu masuk. Ya, payah menceritakannya, masuk begitu saja. Ya, tanpa kita berat-berat urat memikirkannya. Mungkin kalau kita baca kitab tauhid siang, urat kita pun apa namanya? Ya, keluar urat-urat tuh. Tapi kalau tengah malam dibuka Allah Ta'ala futuh sehingga mudah memahamkan ilmu. Nah, begitu. Jadi itu namanya robitoh, ikatan batin antara murid dengan guru. Bukan suatu keanehan. Guru kita di luar daerah, di Jawa, kita di Medan. Ketika kita melakukan sesuatu apa, langsung kontak batin. Ya, itu bukan sesuatu yang heran. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Kecepatan akuratnya pun kalah handphone. Ya, kalah handphone. Itu bisa seperti itu. Langsung ditegur guru, jangan buat gitu lagi, bisa dalam mimpi. Ya, atau kita kalau udah gundah gulana, ya pengen apa namanya, cari solusi dari berbagai masalah, guru kita jauh segala macam, nah, itu bisa ya secara kontak batin seperti itu. Nanti tiba-tiba datang dalam mimpi, nah, kau buat kayak gini dan benar solusinya seperti itu. Nah, orang yang nggak percaya, Wahabi nggak percaya kayak gitu. Ya, mana percaya orang tuh robitoh itu. Robitoh itu hubungan batin antara murid dengan guru. Cobalah, ya. Jadi Imam Nawawi sampai kalau mau taklim, sebelum dia pergi ngaji dia sedekah dulu. Apa kata Imam Nawawi? Allah dengan berkah sedekah ini tutupilah aib guru. Karena kalau mau nyari guru yang nggak punya aib, Nabi lah. Ya, tiap guru pasti ada aibnya, ada kekurangannya. Ya, jadi kalau mau nyari guru yang nggak punya aib, Nabi, belajar sama Nabi, karena Nabi nggak ada dosa. Di mana mau nyari guru nggak punya aib? Makanya Imam Nawawi tiap kali mau ngaji, beliau sedekah dulu. Ya, kemudian beliau berkata, ya Allah dengan keberkahan sedekah ini, tutupilah aib guru-guruku nanti. Jadi dia belajar tanpa mengetahui aib guru. Nah, jadi seperti itu. Karena sekarang begini, seolah-olah seorang ustadz itu gak boleh salah. Kalau udah salah sedikit, dah ribut, kan gitu ya. Gak mau lagi hadir ngaji, gak mau lagi hadir taklim. Ya, di mana mau nyari guru gak punya aib? Nabi lah. Nah, carilah Nabi. Ya, Nabi Muhammad dah wafat. Nah, jangan macam-macam. Ini supaya kita paham. Jadi kita kalau tahu aib orang cukup 1 hari itu aja udah tutup. Jangan dibawa-bawa kemana-mana sampai berhari-hari. Aib kita yang kita bawa berhari-hari. Semisal kita kenal siapa, sahabat, orang, tetangga,
Kemudian entah bagaimana caranya kita tahu aibnya orang itu. Udah cukup 1 hari itu aja aibnya itu kita tahu. Udah cukup 1 hari itu aja aibnya kita ingat. Hari-hari esok udah lupakan aib orang tersebut. Karena tiada manusia yang punya salah, nggak punya dosa. Kalau kita kan nggak, aib orang setahun bisa kita ingat, aib kita sendiri nggak kita ingat. Bahkan kita pula yang menceritakannya. Bu, tahu nggak Bu? Kenapa Bu? Padahal anak ibu itu rajin pengajian tempat Ustaz Peri kan Bu. Ya kenapa Bu? Anaknya hamil duluan, gitu ya. Dia pula yang mengkompor-kompori, membuka aib orang. Jangan. Ya udah, 1 hari begitu kita dengar aib itu udah 1 hari toh itu aja kita simpan aibnya orang. Ya, apalagi guru. Ya, semisal nanti ya entah tahu aib saya atau apa, udah 1 hari. Jangan sampai kita nggak ngaji lagi. Di mana mau nyari guru nggak punya aib? Ya, belajarlah sama pohon. Ya, pohon kan nggak punya aib ya, karena dia nggak mukalaf. Udah cukup. Ya, mari kita kembali ke pening-pening ria lagi. Jadi tadi jelas sifat-sifat salbiyah itu tidak maujud pada Khawarij. Maka dinamakan juga dia dengan sifat adamiyah. Ya. Kenapa dinamakan sifat adamiyah? Karena dia tidak maujud pada Khawarij, itu aja. Kalau dia maujud, maka bukan adamiyah namanya, tapi sifatun wujud dia. Seperti sifat-sifat ma'ani itu maujud, bisa dilihat. Jadi sifat ma'ani, sifat apa tadi, salbiyah, tidak maujud pada Khawarij. Maka dinamakan juga dia sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Ya, dia sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Kenapa tidak dihukumkan nafi? Karena nafi dengan adam berbeda. Adam tadi artinya apa? Tiada. Nafi artinya menolakkan. Ya, dia tidak dihukumkan nafi. Dia adamiyah tapi tidak dihukumkan nafi. Karena antara nafi dengan adam itu berbeda. Tiap-tiap nafi dihukumkan adam. Ya. Tiap-tiap nafi dihukumkan adam, tetapi tidak tiap-tiap adam dihukumkan nafi. Adam tadi apa artinya? Tiada. Nafi artinya menolak. Jadi tiap-tiap nafi dihukumkan adam. Contohnya apa? Ya, sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Nah, itu termasuk contoh tiap-tiap nafi yang dihukumkan adam. Sekutu bagi Allah, maka dia ternafi. Ya, karena ia ternafi, pastilah dia adam. Artinya tidak ada. Nah, itu salah satu contoh tiap-tiap nafi dihukumkan adam. Sekutu bagi Allah, anak, istri, itu termasuk sekutu. Itu ternafi bagi Allah. Karena dia ternafi berarti tidak ada. Makanya tadi kan rumusnya apa? Tiap-tiap nafi dihukumkan adam. Contohnya sekutu bagi Allah. Sekutu itu serikat bagi Allah seperti anak dan istri. Anak dan istri bagi Allah itu ternafi. Allah punya anak, Allah punya istri, berarti ternafi. Karena dia ternafi maka dia adam. Adam artinya tidak akan pernah ada. Sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu namanya ya, tiap-tiap yang nafi dihukumkan adam. Tapi tidak tiap-tiap yang adam dihukumkan nafi. Contohnya apa? Ya, contohnya ketiadaan. Ketiadaan tadi adam. Ya, ketiadaan uang pada sisi kita bukan berarti ternafi uang pada orang lain. Awak tak punya duit, bukan berarti orang pun tidak punya duit. Maka tiap-tiap yang dia adam dihukumkan nafi. Nah, itu rumus di dalam ilmu mantik ada itu pembahasan seperti itu. Nah, jadi begini, sifat salbiyah ya, dia adam tapi tidak dihukumkan nafi. Nah, jadi adam itu dia lebih adam itu lebih umum. Sementara nafi itu khas, lebih khusus. Makanya menurut ulama mutakallimin, ulama-ulama ahli kalam, ilmu tauhid,
sifat salbiyah ini dinamakan salbiyah khos. Karena salbiyah am itu adamiyah, ya Adam. Sementara Adam itu beda dengan nafi. Nah, jadi ulama-ulama tauhid menyebutnya ini sifat kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, wadaniyah, kudrah, sifat sampai wadaniyah, sifat-sifat salbiyah, menamakannya dengan sifat salbiyah khos. Karena ya nafi lebih khusus daripada Adam. Adam itu umum. Makanya ada di dalam kitab Arab Melayu Sirajul Huda begini. Sifat salbiyah menafikan barang yang tiada layak bagi zat. Sifat salbiyah itu menafikan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kan begitu? Bukan ia nafi dari zat. Bukan ia nafi dari zat. Maksudnya apa? Kalaulah dikatakan sifat salbiyah nafi dari zat, berarti sifat salbiyah itu tidak ada bagi zat. Ya, kalau dikatakan sifat salbiyah itu nafi dari zat, berarti sifat-sifat salbiyah tidak ada bagi zat. Berarti Allah tidak bersifat kidam, berarti Allah tidak bersifat bako. Tidak begitu maksudnya. Ya, nah, jadi maka dikatakan di awal tadi, sifat-sifat salbiyah ini maujud, ya tidak maujud pada kharij. Maka dinamakan dia sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Apa maksud tidak dihukumkan nafi itu? Kalaulah dia dihukumkan nafi, berarti ternafilah sifat-sifat salbiyah bagi zat Allah. Kalau ternafi sifat salbiyah bagi zat, berarti Allah tidak bersifat-sifat salbiyah tadi, tidak bersifat dengan sifat-sifat salbiyah. Allah tidak bersifat kidam, Allah tidak bersifat bako. Nah, udah, itu penjelasan rincinya. Nah, intinya begini kesimpulannya. Sebelum kita tutup, saya rangkum. Baru mukadimah ini, disambung bulan depan. Baru menjelaskan apa itu sifat salbiyah supaya paham. Jadi kesimpulannya, dari 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala diringkas secara garis besar menjadi 4. Pertama, sifatun nafsiyah, yaitu sifat wujud, 1 aja. Kemudian sifatus salbiyah ada 5, kidam, bako, ya sampai wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani, ya kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian sifat maknawiyah, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu ilman, dan seterusnya sampai kaunuhu mutakal iman. Jadi lengkap 20. Nah, sifat salbiyah, apa itu sifat salbiyah? Dinamakan dia dengan sifat salbiyah karena maknanya nafi. Nafi itu maksudnya apa? Menafikan, menolakkan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi dengan sifat-sifat salbiyah ini, sesuatu yang tak pantas bagi Allah ditolak dengan sifat-sifat ini. Ya, Allah punya tangan, pantas nggak bagi Allah? Tak pantas, maka ditolak dengan sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah punya anak, Allah punya istri, layak nggak bagi Allah punya anak dan istri? Tidak layak, maka anak dan istri atau sekutu atau serikat bagi Allah ditolak dengan sifat wahdaniyah. Ya, kemudian tidak pantas dikatakan Allah bersemayam di atas arash. Tidak layak dikatakan Allah bertempat. Maka tidak layak Allah bertempat ditolak dengan sifat apa? Qiyamu ta'ala binafsi. Makanya dikatakan sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang dia menolakkan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Maka saya jelaskan tadi di awal, orang yang memahami sifat-sifat salbiyah tidak akan mungkin jadi Wahabi. Ya, kalau orang betul-betul menguasai sifatul salbiyah. Nah, sifat salbiyah pertama apa? Kidam. Penjelasannya detail bulan yang akan datang.
Minggu depan kita masih membahas kajian fikih ya Ustaz ya. Pembahasan terakhir itu hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas. Jadi masih tentang wudhu nanti, pembahasan akhir daripada wudhu. Jadi minggu depan itu nggak akan pusing-pusing lagi, ya. Nah, jadi pusing-pusingnya sebulan 2 kali aja. Di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita ngaji fikih. Nah, itu ngaji hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu aja rangkumannya. Kalau yang tadi Adam nafi nggak masuk ke otak nggak apa-apa. Yang penting cukup kita imani Allah punya sifat salbiyah. Apa fungsi sifat salbiyah? Menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Udah itu intinya. Maksudnya bagaimana? Itu nanti dibahas pada sifat kidam, bako. Ngaji aja terus. Paham tak paham? Ngaji. Nah, bagus. Dan pinter ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada ditanya. Iya Ustaz. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya lewat WA ini Ustaz. Jadi saya bacakan aja Ustaz ya. Pertanyaannya, Ustaz, saya mau nanya, ciri-ciri orang Wahabi itu cemana sih? Nah gitu itu Ustaz. Kira-kira gitulah nadanya ini. Itu aja Ustaz. Begini aja. Saya sekarang pakai pola pikir selalu pakai otak kanan, ya. Karena kalau dijawab dari Wahabi, yang ternafi cuma Wahabi. Jadi begini, mukhalafatul lil hawadis, lawannya mumasalatu lil hawadis. Itu bentuk lawannya seperti itu. Ada namanya diddun, ya. Diddun itu putih, hitam, ya, hitam. Lawannya selain warna hitam itu namanya diddun. Berarti yang ternafi bukan putih aja, semua warna. Jadi kalau saya jawab apa sih ciri-ciri Wahabi, saya jawab dari langsung pertanyaan itu, maka paham-paham selain Wahabi nggak ikut ternafi. Yang ternafi cuma Wahabinya aja. Jadi supaya ternafi secara global, saya jawab dari ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi selain itu berarti bukan Ahlussunnah, termasuk Wahabi, Syiah, Mu'tazilah. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Inilah paham yang benar, ya. Semua orang mengaku benar, tapi begini, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, di akhir zaman umatku itu akan banyak terjadi perpecahan, kata Nabi. Maka kalian ikutilah sawadul a'dham, ya, as-sawadul a'dham. Pesan Nabi apa? Kalau banyak terjadi perpecahan di akhir zaman, ya, banyak terjadi perpecahan di akhir zaman, ikuti siapa? As-sawadul a'dham. Karena mustahil mereka bersepakat di dalam kesesatan, kata Nabi. Kemudian as-sawadul a'dham ini siapa? Menurut Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, Syarah Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah, as-sawadul a'dham adalah mayoritas terbanyak. Jadi kalau kita keliling dunia, umat Islam di seluruh dunia mayoritas itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Universitas Al-Azhar Mesir, tauhidnya sama kayak kita, wujud, kidam, bako. Pergi ke Darul Mustafa Yaman, Al-Habib Umar bin Hafidz, tauhidnya sama, wujud, kidam, bako. Mayoritas umat Islam di dunia berfaham Ahlussunnah wal Jamaah dengan tauhidnya Asy'ariyah Maturidi. Jadi ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah pertama, jadi kalau ada orang datang kepada kita, yuk pengajian yuk, tanya dulu, jangan cepet-cepet diikutin. Pengajian apa? Pengajian lah katanya, ya. Tanya balik, pengajiannya Islam atau enggak? Ya namanya pengajian, ya pasti Islam. Kemudian tanya lagi, Islamnya Islam apa? Ya, kalau dia jawab pokoknya Islam, udah nggak jelas itu pengajian. Dia harus berani jawab Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oh jelas identitasnya. Karena Islam itu ada yang Syiah, ya, ada
ada yang Mu'tazilah, ada yang ingkar sunnah, macam-macam aliran zaman sekarang Islam itu. Jadi dia harus jelas berani. Islam apa kita tanya? Ahlus sunnah wal jamaah lah. Oh, tanya balik. Islam ahlus sunnah wal jamaah yang mana? Dia jawab, pokoknya Islam ahlus sunnah wal jamaah. Udah nggak jelas itu berarti. Dia harus berani menjawab. Islam ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu identitasnya jelas. Ya. Jadi kalau ditanya Islam ahlus sunnah wal jamaah yang mana? Pokoknya Islam ahlus sunnah wal jamaah. Udah nggak usah ikut, karena Wahabi juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sekarang ada yang ori, ada yang KW. Yang ori itulah tadi Asy'ariyah Maturidi. Asy'ariyah Maturidi itu apa Ustaz? Yang tauhidnya wujud qidam baqo, seterusnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pengajian sudah anti, pengajian itu anti belajar sifat 20, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan belajar sifat 20, bikin gila itu. Ya, ada nggak pernah dengar begitu? Haram belajar sifat 20, bikin gila. Kalau saya tuh, saya jawab, kaulah yang gila. Cemana kau mengenal Tuhan kalau kau tak mengenal sifat-sifatnya? Kan gitu kan, wujud qidam baqo itu kan sifat. Cemana mau mengenal Tuhan kalau kau tak belajar sifat 20, tak mengenal sifat-sifatnya? Cemana kau mau mengenal Tuhan? Kau yang begila berarti. Bagaimana bisa mengenal Tuhan tanpa mengenal sifat? Nah, jadi ya, dia harus berani mengatakan pengajiannya itu Islam ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana? Kita tanyakan gitu kan. Yang mana ya? Tapi aku pernah ikut ngaji, Ustadz itu bahas sifat wujud, qidam. Pembahasan kami tauhidnya baru sampai sifat qidam, salbiyah. Oh, udah berarti itu Asy'ariyah Maturidi tadi. Tapi kalau dia katakan tauhid ahlus sunnah wal jamaah, yang kayak mana pelajaran tauhidnya? Tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Ada nggak kalian belajar wujud qidam baqo? Nggak ada. Kalau nggak salah Ustaz itu pun bilang haram belajar itu. Oh, berarti itulah Wahabi itu tadi. Ya, jadi Islam ahlus sunnah wal jamaah, ya, dia tidak anti belajar sifat 20. Dia tauhidnya tauhid sifat 20 sebagaimana yang kita pelajari. Jadi kita tanya, dia Islam apa pengajiannya? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang mana? Dia harus berani jawab. Ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidi, yang pembahasannya wujud qidam baqo. Oke, kalau dia jawab begitu aman. Setelah itu kita tanya lagi, fikihnya kayak mana? Mazhab apa? Kitab dibaca Ustadz itu Jawahirus Saniyah. Kalau nggak salah kitab fikihnya itu mazhab Syafi'i. Jadi guru yang ngajar di situ mazhabnya Syafi'i. Kami mazhab Syafi'i. Oke, bagus. Tapi kalau dia katakan, kita tanya, fikihnya mazhab apa? Oh, kami nggak pakai mazhab-mazhaban. Cukup Al-Quran Sunnah aja. Nggak ada itu mazhab-mazhab. Karena mazhab-mazhab mengotak-ngotak umat Islam. Menurut dia, kan gitu kan? Menurut dia. Jadi nggak ada itu mazhab-mazhab. Mazhab kami Al-Quran, hadis, Al-Quran, Sunnah, nggak ada pakai mazhab-mazhab. Nah, udah nggak usah ikut. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan gampang nandainya kan. Jadi kalau ada pengajian anti madhab, ya, nggak pakai madhab, nah udah nggak usah ikut itu. Hah? Udah dia lah itu. Ya, itu ciri khas mutlak. Kemudian yang ketiga, bagaimana tanggapan kalian tentang tasawuf? Oh, tasawuf itu sesat. Tasawuf itu bid'ah. Nggak ada itu, ulama-ulama sufi nggak ada itu. Nah, kalau dia jawab kayak begitu, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia cocok dengan tasawuf, oh ya kami ngaji kitab tasawuf juga, tapi lupa aku kitabnya. Ya, lupa. Pokoknya tasawuf lah dia. Ada kajian tasawufnya. Kitab Imam Ghazali mungkin gitu. Nah, jadi kalau dia tidak anti tasawuf, dia cocok dengan tasawuf, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia sudah anti dengan tasawuf, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun kelompoknya, ya, karena bukan
Wahabi aja yang nggak setuju tasawuf. Ada juga yang lain, ya, ada juga yang lain seperti HTI, Hizbut Tahrir. Ya, maaf kalau di sini ada, tapi kita mungkin nggak sepaham. Ya, tapi kalau masih mau tobat masih diterima lah. Ya, Hizbut Tahrir HTI itu juga anti mazhab. Jadi bukan cuma Wahabi yang anti sifat 20. HTI anti sifat 20. Mana ada di HTI belajar wujud kidam bako? Ada? Ada di sini orang HTI? Saya kan jadi naik lagi darah muda saya kan. Kemudian ya, cuma mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang menganjurkan kita, mewajibkan kita bermadhab dengan salah satu madhab yang 4. HTI mana ada mazhabnya? Al-Quran Sunnah, sama kayak Wahabi. Kemudian cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang ada ulama sufinya. HTI Wahabi nggak ada ulama sufi karena mereka anti tasawuf, mereka anti sufi. Bahkan mereka katakan, saya pernah dengar ya, bahwasanya sufi-sufi itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi menurut orang HTI seperti Imam Ghazali, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, itu adalah orang-orang yang sesat. Nauzubillahi min. Padahal ulama-ulama sufi itu yang banyak jadi wali. Coba tanya sama orang HTI dan Wahabi, mana ulama mereka yang jadi wali? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi bukan cuma Wahabi saja, HTI dan yang lain-lainnya. Jadi 3 ini dapat kita jadikan pedoman Bapak Ibu. Ya, pertama, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngajinya sifat 20. Kalau dia sudah anti, bahkan menjelek-jelekkan, mengharamkan belajar sifat 20, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun saya katakan organisasinya, apapun pengajiannya, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam fikih dia tidak anti mazhab, dia bermadhab dengan salah satu madhab yang 4. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau udah mereka katakan kami nggak wajib bermadhab, cukup Al-Quran Sunnah, nggak pakai mazhab, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, tidak anti tasawuf, tidak anti sufi. Kalau sudah anti tasawuf, anti sufi, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah simple. Pokoknya 3 ini kita pedomani, selain ini bukan aswaja. Udah selesai. Ya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana ada ulama yang tak bertasawuf? Imam Syafi'i sendiri bilang, apa kata beliau? Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Dalam kitab Diwan Imam Syafi'i mengatakan, jadilah kalian seorang faqih, ahli fikih, sekaligus seorang sufi. Sufi itu kan orang yang mengamalkan tasawuf. Jangan jadi salah satu di antaranya, fakun laisa wahidan. Kalaulah tasawuf sufi itu sesat, berarti Imam Syafi'i juga sesat. Nah, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Ya, di zaman sekarang itu banyak paham-paham baru yang muncul. Ya, pokoknya 3 ini kita pedomani. Gak pun kita sampai hatam ngaji Jawahirus Saniyah, untuk selamat kita sampai mati, ya, istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, 3 ini kita pedomani, selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz? Ada Ustaz. Bercerita tentang tasawuf ya kan Ustaz. Mungkin banyak di antara kami yang belum memahami dan belum bisa membedakan mana ngaji tauhid, mana ngaji tasawuf ya kan Ustaz. Karena ada di luar sana yang bercerita gini Ustaz, tempat Ustaz Ferry itu ngajinya apa aja? Dijawab lah, kalau minggu pertama, kedua tauhid, minggu ketiga, keempat fikih, minggu kelima tasawuf. Mana ada ngaji-ngaji tasawuf itu, kulit cerita-cerita adanya itu orang itu. Kalau ngaji tasawuf mana boleh rame-rame kayak gitu katanya gitu. Itu ngaji khusus itu katanya gitu Ustaz. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Begini, di zaman sekarang ya, ini terkait thariqat. Orang-orang yang berthariqat pada saat ini ya, belum memenuhi spesifikasi orang-orang yang boleh berthariqat. Karena syarat thariqat itu diantaranya harus faqih dulu, alim dulu, belajar ilmu fikih, tauhid, baru dia berthariqat. Zaman sekarang tidak, baru tobat sudah bisa berthariqat. Walhasil
Dia katakan ngaji-ngaji kitab begini ngaji kulit, cerita-cerita aja. Suruh dia baca kitab Marokil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali Bidayatul Hidayahnya disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Marokil Ubudiyah. Seseorang itu untuk sampai kepada Allah harus melalui jalan syariat dan jalan hakikat. Syariat itu apa? Fikih inilah. Hakikat itu tauhid. Mengamalkannya tasawuf. Ibarat kalau kita mau makan buah jeruk yang nak kita makan itulah hakikat. Seseorang tidak akan sampai kepada buahnya jeruk sebelum dia mengupas kulitnya jeruk. Paham? Jadi untuk sampai ke sana belajar dulu fikih. Kalau dia tak belajar fikih langsung ke situ, kata Imam Malik, orang yang berfikih tidak belajar tasawuf dia fasik. Orang yang bertasawuf tidak belajar fikih dia jindik. Jindik itu apa? Nah, itulah ciri-cirinya. Merasa paling benar sendiri, merasa dialah yang udah ma'rifatullah. Ya, itulah jindik. Susah dikasih tahu, susah dinasehati. Perasaan dia udah ma'rifah. Tapi ditanya apa perbedaan maujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari, tak terjawab dia. Kan udah kita bahas. Cerita ma'rifatullah itu bukan di warung-warung kopi. Ma'rifah itu apa? Belajar wujud kidam bako beserta dalilnya, baru ma'rifah. Kalau cerita cikir-cikir itu bukan ma'rifah. Bukan ma'rifah itu, hati-hati zaman sekarang. Ya, di dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi dan kitab Risalah Adab Usulul Murid, syarat seorang mursyid thariqat harus orang yang alim. Itu syarat mursyid, alim. Dia alim bidang tauhid, dia alim bidang fikih, baru dia bisa jadi mursyid. Kalau ada mursyid rukun wudu aja pun tak paham, kata ulama mursyid syaitan, bukan mursyid Allah. Baca kitab itu. Sekarang gampang orang. Mungkin ayahnya memang mursyid, orang alim, anaknya tak mau ngaji. Meninggal ayahnya, anaknya jadi mursyid, padahal rukun wudu pun belum khatam. Bukan saya mengatakan, ulama mursyid syaitan. Sampai Imam Ghazali mengatakan orang buta menunjuki orang buta. Mursyidnya buta, tak paham ilmu. Yang mau ngaji orang buta juga. Bagaimana mungkin orang buta bisa menunjuki orang buta? Imam Ghazali yang bilang. Jadi hati-hati kita bertorikot sekarang nih. Jadi tasawuf itu apa? Bukan sebatas jikir-jikir saja. Tasawuf itu belajar bagaimana cara sabar, belajar bagaimana ikhlas, belajar bagaimana qanaah, menghilangkan penyakit hati, dengki, gila pujian, gila popularitas. Itu penyakit-penyakit hati. Jadi yang dibahas di dalam ilmu tasawuf itu ilmu batin, ilmu fikih, ilmu zahir, ilmu tasawuf, ilmu batin. Kita punya penyakit hati. Ada yang kerjanya gibah aja. Gibah tahu? Menceritakan keburukan orang. Itu termasuk penyakit hati. Bagaimana cara menyembuhkan gibah? Dipelajari dalam bidang tasawuf. Ada orang yang dengki, iri hati. Tetangga beli mobil, ya, dia yang kepanasan. Ya. Kadang begini, saya berpikir begini. Kebanyakan kita itu terlalu mencela dunia, seolah-olah dunia itu buruk semua. Padahal nggak semua dunia itu buruk. Kita punya mobil, kendaraan kita gunakan misalnya untuk yang baik-baik, ngaji, ngantar kiai, segala macam. Itu kan dunia tuh kan. Tapi kalau dimanfaatkan untuk yang baik, bernilai pahala. Nah, jangan kamu jadikan dalih sifat juhud. Tengok tuh Ustaz, dia beli mobil baru. Alah, ngapain beli mobil baru? Dunia itu dunia, kata si Ustaz itu.
Ya kita harus juhud kepada dunia. Bilang aja kau tuh dengki karena Allah tak bagi kau mobil. Kau bilanglah orang yang beli mobil itu cinta dunia. Juhud itu bukan di penampilan, di hati. Jadi orang yang pakaiannya compang-camping serba sederhana bukan berarti dia juhud. Kata ulama sufi, orang kaya punya harta, hartanya tidak hatinya tidak terpaut kepada harta itu, itulah orang juhud. Orang fakir pengen kaya, itulah cinta dunia. Jadi jangan dikit-dikit nuduh, alah cinta dunia tuh. Kenapa? Coba rumahnya besar, ya, mobilnya banyak, cinta dunia semua. Katanya gitu, seolah-olah dunia jelek. Ini belajar tasawuf termasuk dalam hal itu. Jadi membersihkan penyakit-penyakit hati itu dalam bidang tasawuf. Ya, intinya yang ditanya Ustaz Ferry itu tadi hati-hati. Ya, dia katakan ngaji-ngaji kitab itu ngaji kulit. Logikanya bagaimana kita mau sampai inti hakikat kalau enggak kita belajar syariatnya dulu? Kita mau makan kelapa, minum air kelapa, kita belah dulu enggak kelapa tuh? Air kelapa itulah hakikat. Ya, ilmu fikih itulah kulitnya kelapa. Nggak akan mungkin kita sampai kepada air kelapa kalau kita tak belah dulu kulitnya kelapa. Nggak akan mungkin kita sampai kepada Allah kalau kita tidak pelajari dulu fikih tauhidnya itu. Nah, jadi orang yang mengatasnamakan tasawuf tapi jikir-jikir aja nggak mau belajar kayak gini, itulah orang zindik, kata Imam Malik. Ya, itulah orang zindik. Jadi kalau mau bertorikot, pergi ke Bisilam sana. Sekarang di sana udah aktif ngaji kitab tafsir Jalalain, ya. Mursyid yang sekarang doktor itu kan, ya, orang alim, ya. Torikot ke sana, jelas ngajinya, ya. Indoknya aja ngaji kitab. Indok torikot Naksabandi di mana? Bisilam kan, ngaji kitab. Ah, ini yang sunyi-sunyi pula itu tadi. Nanti kayak di titik kuning, mursyidnya ketangkap. Gara-gara apa? Mencabuli jemaahnya yang putri, yang perempuan dicabuli. Apa katanya? Begini, kita nikah goib. Menurut apa namanya? Ini gak usah bertanya lagi. Menurut korban, kok bisa nikah tanpa wali? Kan gitu kan? Jadi pencabulan modusnya nikah goib. Kayak mana prosedur nikah goib itu? Kata si mursyid, ya, kita sudah dinikahkan. Siapa walinya? Allah Ta'ala. Siapa saksinya? Ya, malaikat. 2 orang malaikat menjadi saksi kita. Nah, makanya namanya nikah goib. Nggak ada yang tahu. Padahal modus pencabulan. Kalau dia pinter, muridnya yang perempuan tadi, ya, Syekh, kita kan nikah goib, maka jimaknya goib juga lah. Syekh di sana, aku di sini. Kan cocok. Jangan mau nikahnya yang goib, giliran jimaknya mau yang asli. Nah, itu kan nampak modus itu. Nah, jangan nanti itu tadi yang ngaji tasawuf sunyi-sunyi kejadiannya, ya, udah ditangkap polisi aja. Ya, mana ada ngaji tasawuf itu sunyi-sunyi? Ya, tuan-tuan guru kita kalau ngaji tasawuf rame jemaah tuh. Kiai Maimun Jubair setiap subuh pagi itu ngaji kitab Ihya. Ya, setiap hari ngaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rame. Yang 500-an orang, 1000-an orang tiap hari, nggak tertutup-tutup dia. Yang tertutup-tutup itu bahaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udahlah, barangkali cukup sampai di situ. Ada mau kirim doa jadi Ustaz? Ya. Lupa saya. Sedikit ada kirim doa nih, mudah-mudahan ya sampai doanya. Ini orang tua dari Ustaz, ya, almarhum ayah dari Ustaz Ferry Sabtadi Putra. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa khususan ila ruhi Abina Abdul Rahim bin Rahman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين إلى روح أبينا عبد الرحيم بن الرحمن اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم إنا نتوسل بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أئمة الأربعة وبجاه جميع الأولياء المقربين والشهداء والصالحين استجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama
Madinah, Makkah dari Indonesia yang berpengalaman di antaranya. Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.